Presiden Jokowi restui Ganjar. Prabowo jungkir balik, strateginya kandas. Akhir ini untuk 2024. Di sini hadir calon presiden dari PDI Perjuangan, Bapak Ganjar Pranowo. Saya titip untuk semuanya, bagi peserta pemilu, baik itu pileg, pilgub, pilbub, pilihan wali kota dan pilpres. Karena yang hadir di sini sangat menentukan. Tadi pesan Ibu Megawati Soekarnoputri jelas, saya tidak usah mengulang. Saya hanya ingin menyampaikan selamat berjuang, semangat berjuang untuk menang. Untuk menang. Perdebatan soal siapa capres yang akan didukung Jokowi akhirnya terjawab sudah. Kubu Prabowo sebelumnya terus melontarkan narasi bahwa Presiden Jokowi akan menunjuk Prabowo sebagai penerus selanjutnya. Sedangkan kubu Ganjar mengatakan Ganjarlah yang akan menjadi the next Jokowi. Alasannya sama-sama dari Partai PDI Perjuangan. Beberapa hari lalu, Presiden Jokowi hadir di acara puncak peringatan Bulan Bung Karno di GBK. Presiden Jokowi memberikan kata sambutan sekaligus memberikan kode politik yang sangat jelas. Dia mengatakan kepada semua kader PDIP agar berusaha keras memenangkan pemilu mendatang, termasuk juga memenangkan Ganjar sebagai capres. Jokowi sudah menyampaikan kepada para kader, selamat berjuang. Selamat berjuang untuk menang. Untuk menang. Untuk menang. Ini artinya dilihat dari sisi manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, Presiden Jokowi sudah memberikan restunya kepada Ganjar. Jokowi meminta agar partai, kader dan mesin partai agar memenangkan pemilu, sekaligus mengantarkan Ganjar sebagai presiden berikutnya. Adian Apitupulu yang juga wakil ketua tim koordinasi relawan pemenangan Ganjar pernah bertanya langsung kepada Presiden Jokowi siapa capres yang dia dukung saat keduanya sedang bertemu di Pasar Parung Bogor beberapa hari lalu. Adian memberitahukan jawaban dari Jokowi, yaitu Ganjar. Bagaimana dengan reaksi Prabowo? Mungkin sedang kecewa atau mungkin sedang gebrak meja. Tidak ada yang tahu. Yang jelas pendukung Prabowo pasti kecewa. Mereka selama ini berusaha mendekat-dekatkan Prabowo dengan Jokowi. Lalu dibuatlah narasi bahwa Jokowi sangat dekat dengan Prabowo. Saya pernah bicara soal alasan Prabowo mau jadi menteri. Salah satunya adalah agar bisa menempel atau nebeng popularitas Jokowi. Prabowo punya peluang untuk mendapatkan restu dari Jokowi di Pilpres tahun 2024. Kalau melihat situasi saat ini, rasanya memang benar. Sejak awal jadi menteri, Prabowo dan pendukungnya sering membranding dirinya dekat dengan Jokowi. Ini adalah bagian dari strategi jangka panjang agar masyarakat percaya Prabowo adalah penerus Jokowi. Tapi semua usaha itu akhirnya sia-sia saat Presiden Jokowi menyampaikan pidato di acara peringatan Bulan Bung Karno. Narasi-narasi yang selama ini mencocokkan dan menyambungkan Jokowi dengan Prabowo akhirnya berantakan. Cukup dengan satu kalimat dari Jokowi, yaitu meminta kader PDIP memenangkan pemilu dan Ganjar, bukan memenangkan Gerindra dan Prabowo. Salah strategi dari awal.
Cara ini sangat beresiko jika pada akhirnya menjadi blunder. Syukur-syukur Jokowi mau dukung Prabowo. Kalau enggak, hancur semua rencana yang sudah tersusun rapi. Harusnya dari awal poles dan jual nama Prabowo tanpa embel-embel menyeret nama Jokowi. Sebenarnya Gerindra kekurangan kader hebat. Selama ini hanya bergantung pada Prabowo. Entah bagaimana nasib Gerindra jika Prabowo pensiun dari politik. Beda dengan PDIP yang punya stok segudang kader berkualitas. Apalagi dulu Jokowi pernah bilang tahun 2024 adalah jatah Prabowo. Pendukungnya bangga bukan main. Prabowo sumringah dan mungkin dalam hati senyum-senyum dengan hati berbunga-bunga. Mungkin itu yang membuat Prabowo makin semangat menempel Jokowi. Bahkan ucapan Jokowi itu dibawa-bawa sampai ke baliho. Ada kesan Prabowo tidak pede kalau tidak membawa nama Jokowi. Padahal Prabowo sebagai menteri bisa mencari panggung dengan membuat kebijakan hebat atau prestasi yang mentereng. Lihat saja Erick Thohir yang saat ini jadi ketua umum PSSI. Banyak yang bilang dia cari panggung politik, tapi ada banyak yang dia lakukan untuk membenahi sepak bola. Beberapa misalnya menjalin kerjasama dengan operator Liga Jerman, yaitu Bundesliga, agar Liga Indonesia bisa menjadi yang terbaik di Asia Tenggara. Erick Thohir menghidupkan kembali yayasan PSSI untuk membantu para pemain legenda Indonesia yang mengalami kesulitan di masa tuanya, sehingga akan mendapatkan tunjangan kesejahteraan. Membentuk badan tim nasional untuk mengatur dan mengelola tim nasional Indonesia dari berbagai kelompok. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 menggantikan Peru. PSSI menggandeng BPJS untuk memberikan jaminan sosial ketenaga kerjaan. Ini saya bukan buzzer Erick Thohir ya, tapi ini contoh. Meskipun Erick Thohir mau cari panggung, setidaknya ada banyak kebijakan yang kelihatan. Sedangkan Prabowo punya peluang yang sama, tapi cuma bisa nempel Jokowi demi popularitas. Sekarang semua usaha itu sia-sia. Presiden Jokowi mungkin bukan tidak mendukung Prabowo, tapi Presiden Jokowi lebih mendukung Ganjar. Kalau diurutkan, maka dukungan Jokowi pertama ke Ganjar, lalu Prabowo, lalu Anies. Anies pilihan terakhir, bahkan bisa jadi tak akan sudi didukung Jokowi. Pilpres makin dekat, waktu makin menipis. Prabowo mau gimana lagi? Diberi waktu 5 tahun, tapi disia-siakan. Presiden Jokowi dukung Ganjar. Prabowo yang kebingungan entah mau gimana selanjutnya. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwa.com dan ditulis oleh XRD. Bagaimana menurut Anda?